Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Yuliantoro SPD MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, agar tidak memperpanjang mukadimah, adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan oleh kelompok 3. Saya Alivia Setiana Putri selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang dimana anggota kelompok bernama Alivia Setiana Putri, saya sendiri, Muhammad Farhan Zambril, Nurul Atika M, Ratih Kumalasari, dan yang terakhir Salsabila Kristanti Taswa. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang dibacakan oleh teman kita, Salsabila Kristanti Taswa. Kepada Salsa, layar dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Negara Indonesia telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD NRI 1945, diatur pula badan-badan lain yang diatur dalam Undang-Undang tentang MA, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, bagaimana badan-badan peradilan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan? Dalam teori tujuan negara, ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat, yakni penegakan keadilan, fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam bidang peradilan, Indonesia memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Maka materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu mengenai tentang menanyakan alasan mengapa diperlakukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Alasan yang tepat mengapa diperlakukannya penegakan hukum yang berkeadilan adalah karena saat ini masih banyak sejumlah permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya terkait dengan masalah penegakan hukum, yaitu yang pertama itu
perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, masih ada praktik suap, perilaku premanisme, yang artinya perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan yang terakhir perilaku yang tidak terpuji lainnya. Yang kedua itu masih adanya potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Maksud dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada penjabat tinggi. Dan yang terakhir itu pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Munculnya permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita semua. Oleh karena itu, kita dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut, seperti mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan tidak terpuji, mengapa masih terjadinya konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA, siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan, siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini, dan mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh akan kewajiban sebagai wajib pajak. Baik, segitu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan Zambril. Kepada Farhan, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintah negara, ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama adalah hukum privat. Nah, hukum privat ini ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Nah, yang kedua itu hukum publik. Hukum publik ini ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Next slide. Nah, peraturan-peraturan hukum baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi harus dilaksanakan dengan dan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Nah, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum siogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Nah, dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan hak akan hak-haknya. Next slide. Nah, di sini Gustav Radbuch, seorang ahli filsafat Jerman dalam Sudigno Mertokusumo tahun 1986, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu unsur yang pertama yaitu keadilan. Nah, maksud dari unsur keadilan ini merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Nah, yang kedua itu kemanfaatan. Maksud dari kemanfaatan ini, selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Nah, yang ketiga itu kepastian hukum. Nah, maksud dari kepastian hukum ini, unsur ketiga dari pengakuan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur, tanpa pilih kasih dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa.
Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Nah, dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan hanya diperlakukan pembaruan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Nah, di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat kepada hukum. Nah, next slide. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga penegak hukum. Nah, di lembaga penegak hukum ini terdapat 3 lembaga. Yang pertama yaitu kepolisian, yang kedua kejaksaan, dan yang ketiga kehakiman. Nah, apa itu kepolisian? Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Nah, yang kedua yaitu kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh undang-undang. Jadi, kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Nah, yang ketiga itu kehakiman. Apa itu kehakiman? Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberikan kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas, bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, yaitu selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Nah, apa itu peradilan agama? Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah. Nah, yang kedua itu tentang peradilan militer. Nah, apa sih tugas peradilan militer? Ini? Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat itu adalah anggota Angkatan Perang RI. Seseorang yang pada saat itu adalah orang yang telah menjadi presiden. Seseorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipermasalahkan atau dianggap sebagai angkatan perang RI. Nah, yang terakhir orang yang tidak termasuk golongan tersebut atau 1, 2, 3. Nah, yang ketiga itu tentang peradilan tata usaha negara. Nah, tugas dari peradilan tata usaha negara ini diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Nah, yang terakhir itu peradilan hukum. Peradilan umum. Nah, tugas dari peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Nah, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu pertama yaitu pengadilan negeri, yang kedua itu pengadilan tinggi, dan yang ketiga, yang terakhir itu pengadilan tingkat kasasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farhan yang telah menyampaikan materinya dengan sangat
Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Ratih Kumalasari. Kepada Ratih, layar dan tempat layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, kita lihat kembali, kita perhatikan kembali sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi kita sudah dengarkan bersama di materi sebelumnya, yaitu pertama, masih banyaknya perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti dari masih adanya praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih adanya potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang ketiga yaitu maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Nah, banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia masih dipandang lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Nah, rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum yang sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini secara terus-menerus bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Next slide. Next slide. Apabila kita telah menggali dan mengkaji sejumlah informasi pada bab sebelumnya, itu khususnya tentang lembaga negara yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dan badan-badan serta aparatur penegak hukum. Maka sebenarnya negara kita telah memiliki perangkat penegakan hukum yang memadai. Apalagi di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme tersebut, banyak nih tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, dan godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Nah, penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat ataupun pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba untuk melakukan pelanggaran hukum kepada pihak aparatur, maka penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen dalam menegakkan hukum tersebut. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rati yang telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya, materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Nurul Atika. Kepada Nurul Atika, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Ratih tadi tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum adalah pasal-pasal hukum material. Sebagiannya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Mari kita perhatikan kasus yang terjadi di masyarakat berikut. Selanjutnya dong. Next. Kasus sendal jepit ketidakadilan bagi masyarakat kecil.
Ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di negara ini dalam sidang kasus sendal jepit dengan terdakwa siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu. Sungguh ironi ketika seorang anak diancam hukuman 5 tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Bribtu Ahmad Rusdi Harahap dan Bribtu Simpson Sipayung, anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah pada Mei 2011 lalu, sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1000 sendal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan, media asing seperti Singapura dan Washington Post dari Amerika Serikat menyoroti sendal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di Indonesia. Dengan berbagai judul berita seperti Indonesian Protest with Flip-Flops, Indonesian Have New Symbol for Injustice, _, sandal, Indonesian Dumb Flip-Flop at Police Station in Symbol of Frustration over Uneven Justice, serta Indonesia Fight Injustice with Sandals. Bersumber dari Hukum Kompasiana. Slide selanjutnya. Next, Dom. Dari kasus di atas yang berdasarkan fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi dan konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara terus-menerus. Mengapa upaya penegakan hukum ini harus dilakukan secara terus-menerus? Dari tadi saja tentang kasus sandal jepit, siswa SMK mendapatkan hukuman 5 tahun penjara hanya karena mengambil satu sandal jepit, dan itu dikenal dari negara-negara di negara-negara lainnya sebagai jadinya karena udah dikenal sampai ke masyarakat luas, itu jadi pencemaran nama baik tersendiri untuk Indonesia. Karena untuk hal itu aja hukum sampai membesar-besarkan fakta, sedangkan yang jelas-jelas membesarkan fakta maksudnya kayak hukum itu terlalu meladeni hal kecil, sedangkan hal-hal besar seperti misalnya korupsi itu kadang ada yang ditutupi hanya dengan uang, sedangkan untuk kasus kecil itu dibesar-besarkan sehingga negara lain tahu dan mencap buruk tentang hukum Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.